Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivin Anggraini. Saya dari jurusan Sosiologi 2017 di Universitas Nasional. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan. Dalam video kali ini, saya akan mereview dari video YouTube yang berjudul Perencanaan Sosial dalam Membangun Desa. Dalam video tersebut dijelaskan mengenai data desa presisi untuk perencanaan pembangunan. Pertanyaannya, mengapa sih kita membutuhkan data desa? Karena semakin akuratnya data atau semakin baiknya data, maka perencanaan yang dilakukan akan semakin tepat. Dalam pemberdayaan desa, konteks pengembangan sumber daya manusia, maka ini erat kaitannya dengan teknologi. Contohnya seperti big data yang saat ini dapat menyimpan berjuta-juta data. Lalu juga teknologi digital dan juga penggunaan drone. Dan seharusnya masyarakat desa ini sudah mengetahui tentang hal itu. Karena ini sangat penting untuk perencanaan desa. Contohnya seperti penggunaan drone. Drone itu kan pesawat yang ditujukan untuk menyajikan data berupa visual. Tetapi sebenarnya penggunaan drone ini dapat digunakan untuk menghasilkan data-data presisi yang berguna untuk perencanaan pembangunan desa. Setelah itu, kondisi dan situasi. Langkah-langkah untuk menghasilkan perencanaan yang baik yaitu dalam pemberdayaan masyarakat desa, konteks pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Ini sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi. Contohnya big data atau data besar yang dapat menyimpan berjuta-juta data. Lalu penggunaan drone. Ada juga teknologi digital dan lain sebagainya. Yang seharusnya masyarakat desa sudah mengetahui tentang hal ini agar dapat mendapatkan data-data presisi. Contohnya seperti penggunaan drone. Penggunaan drone sebenarnya kan pesawat kecil yang digunakan untuk menghasilkan data-data visual. Tapi sebenarnya penggunaan drone ini dapat menghasilkan data-data presisi yang dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya itu mengetahui situasi dan kondisi yang ada di desa. Mengetahui situasi dan kondisi di desa ini artinya mengetahui kelemahan dan potensi yang desa tersebut miliki. Pentingnya mengetahui situasi dan kondisi desa yaitu untuk mengawasi perencanaan desa dan juga sekaligus mengevaluasi. Karena jika tidak diawasi dan tidak dievaluasi, maka pembangunan yang ada di desa tersebut menjadi tidak terstruktur. Maka dari itu pentingnya diawasi dan dievaluasi. Contohnya tidak terstruktur itu maksudnya ketika kita suka dengar di berita pemerintah memberikan dana yang besar untuk dana desa, tetapi pada di lapangannya tidak adanya pemerataan di desa tersebut. Lalu penyebab kondisi-kondisi seperti itu sering terjadi yaitu yang pertama, dalam pengumpulan data biasanya hanya mempertimbangkan satu sumber tanpa mempertimbangkan sumber lain. Contohnya ketika ingin mengetahui potensi suatu desa, maka kita hanya akan bertanya kepada kepala desanya atau sekretaris desanya untuk menjelaskan tanpa mempertimbangkan sumber yang lain. Nah, yang kedua itu minimnya akses data desa berbasis spasial. Maksudnya adalah ketika kita datang ke sebuah kantor desa, maka biasanya akan ada
menggambar sketsa desa yang diyakini bahwa itu peta desa. Berarti ini menunjukkan bahwa desa tersebut kurang atau belum memiliki kesadaran terhadap untuk mengetahui ruang utuh sebuah desa tersebut. Nah, yang ketiga itu kreativitas yang kurang. Maksudnya kreativitas yang kurang di sini adalah dalam desa hanya ada dua pendekatan untuk menghasilkan sebuah data, yaitu pendekatan sensus dan survei. Sensus dan survei. Jadi belum ada inovasi pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, yang keempat adalah data desa disusun secara manual. Maksudnya secara manual, biasanya data desa hanya ditulis tangan. Seandainya ada komputer atau sistem informatika, maka itu hanya sebatas memindahkan data manual ke sistem informatika seperti itu. Nah, yang kelima, minimnya sumber daya manusia. Tidak dipungkiri lagi bahwa biasanya aparat-aparat yang bekerja di kantor desa biasanya memiliki pendidikan yang rendah dan juga minimnya kreativitas. Maka dari itu, di era 4.0 ini sudah saatnya desa harus mampu untuk beradaptasi akan perubahan-perubahan yang terjadi. Desa harus mampu maju dan menjadikan era 4.0 ini menjadi peluang untuk peluang yang harus direbut untuk tetap maju dan menjadikan desa presisi tinggi. Jadi desa harus mampu maju dan menjadikan era 4.0 ini menjadi peluang untuk peluang yang harus direbut untuk tetap maju agar dapat menjadi desa presisi tinggi. Desa presisi tinggi yaitu desa yang memiliki ketepatan dalam merencanakan, membangun, dan menyelesaikan persoalan berbasis teknologi yang dilakukan secara partisipatif. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada 7 isu strategi yang membutuhkan data presisi. Yang pertama, penataan desa. Kedua, perencanaan desa. Ketiga, kerjasama desa. Keempat, investasi masuk desa. Kelima, itu BUMDes atau BUMDes bersama. Yang keenam itu kejadian luar biasa, yang dimaksud itu kayak bencana alam dan lainnya. Yang ketujuh itu aset desa, yang perlu dibutuhkan adanya data presisi. Dengan perdebatan data yang tidak ada habisnya, yang tidak selesai-selesai, maka kampus IPB menawarkan sebuah pendekatan baru yang diberi nama DPM, Drone Participatory Mapping. DPM ini adalah pengumpulan data desa presisi tinggi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, dan juga partisipasi. DPM ini digunakan untuk memperoleh data tematik versi seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya, dan juga untuk menghasilkan peta data sesuai aturan-aturan yang berlaku seperti peta infrastruktur, peta topografi, dan yang lainnya. Nah, data-data ini menjadikan basis utama untuk melakukan perencanaan pembangunan di desa agar desa terus maju, semakin maju, dan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.